sini ada semua, ada belum dibayar untuk dikirim dan pengiriman selesai dibatalkan. Jadi kalau yang baru ya, ada orderan baru nih, nanti ada notifikasinya di sini. Ya, atau di HP itu biasanya ada. Kalau teman-teman install aplikasi TikTok Shop Seller Center-nya itu ada kok di Play Store ya. Tapi nggak bisa untuk ini ya. Apa sih? Nggak selengkap di sini lah untuk fitur-fiturnya. Jadi kalau mau ngurusin itu saya rekomend di sini aja. Lebih enak gitu ya daripada di HP. Tapi nanti kalau udah download aplikasinya, install, itu muncul notifikasinya kalau ada orderan. Nah, dia masuk ke sini ya. Di sini ada untuk orderan baru dia di ini dulu dia di menunggu proses ya. Di sini ada menunggu proses. Nah, di sini menunggu proses ini artinya belum kita proses ya. Jadi ada orderan, belum kita proses, belum dikirim. Jadi dia masuk ke sini dulu. Belum diproses terus belum dikirim. Kalau sudah diproses, nanti prosesnya gini aja ya, klik ini. Untuk detailnya nanti ada di materi Bang Apoy sih ya. Saya sini dikit aja sekilas. Nah, kalau udah diproses ya, nanti kita proses terus uh, siapin paketnya. Nah, nanti produknya ini atau pesanannya ini masuk ke menunggu pick up, teman-teman. Nah, menunggu pick up ini kalau udah diproses, tinggal tunggu pick up atau tunggu dikirim lah kayak gitu ya. Jadi ada dua pilihan nanti untuk proses barang, bisa kita minta di request pick up atau kita ngirim langsung ke apa namanya ekspedisinya, ke gerai ekspedisinya. Ya kita datangin langsung, kita kirim itu bisa. Bilang orderan dari TikTok Shop. Nah, nanti cetak resinya ya, cetak resinya nanti terus tempelin di paketnya kayak gitu. Di sini ada. Di sini nih cetak ya, cetak label pengiriman. Jadi proses dulu baru cetak, terus tempelin, nanti tinggal tunggu pick up. Terus masuk ke sini ada yang dalam pengiriman ya. Jadi setelah sudah di pick up atau sudah dikirim, dia masuk dalam pengiriman di sini ya. Nah, di sini ada muncul ya, statusnya sedang dikirim. Di sini kita bisa tracking juga nih barangnya. Misalnya ada yang nanya, ya barang saya sudah sampai mana ya, Kak? Jadi kita bisa tracking di sini ya, lihat logistik. Nah, nanti di sini ada ya. Di sini ada ininya nih, riwayatnya nih ya. Di sini paket Anda sedang berada dalam perjalanan saat ini berada di Jakarta ya. Dan akan dikirim ke Samarinda. Berarti masih di Jakarta. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Jadi nanti kalau ada yang nanya bisa cek di sini ya logistiknya. Nah, terus setelah nanti misalkan udah nyampe atau sudah terkirim barangnya itu, dia masuk ke selesai. Nah, selesai ya. Selesai ini artinya barang sudah terkirim, sudah nyampe di customer. Di sini statusnya dia selesai ya, sudah drop off, selesai. Di sini kita lihat info ininya. Nah, paket Anda sudah diantarkan, diterima oleh pelanggan kayak gitu. Selesai. Nah, di sini ada yang dibatalkan. Jadi kalau ada yang cancel, itu nanti masuknya ke sini dia. Misalkan tadi ada yang order, terus dia cancel, dia pindah ke sini. Ya, ini cancelnya bisa dari pihak si customer atau bisa dari pihak eh, TikToknya gitu. Jadi otomatis cancel itu bisa, misalkan teman-teman ada orderan tapi nggak dikirim-kirim lama nih. Nah itu biasanya kalau udah kelamaan dia masuk ke otomatis cancel. Jadi di cancel dari TikToknya gitu. Kalau di sini ada ini sih apa? Ada informasinya nih, batalan oleh pelanggan gitu ya. Terus dia bisa ngasih alasannya juga, ada harga yang lebih baik di sini. Karena telat. Nah, di sini pesanan dibatalkan karena pembelinya ini. Pembelinya telat melakukan pembayaran. Dia sudah check out tapi belum bayar kayak gitu. Itu nanti otomatis dibatalin juga. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada kalau pembatalan. Nanti kalau ada yang minta cancel, dia nggak langsung cancel sih. Jadi si customer itu kayak request cancel, nanti masuknya di sini ya. Kita itu setuju apa enggak itu ya, kayak di sini ya. Setuju apa enggak untuk cancel. Jadi kita tanyain dulu sih si customer itu kenapa gitu di cancelnya. Nah,
untuk chat atau DM si customer itu ada di sini ya teman. Di Service Center ini di menu ada message ini ya, obrolan toko. Nah di sini nanti kalau ada yang DM atau kirim pesan ke toko kita itu dia masuk ke sini. Nah nanti teman-teman cek juga nih ya menu ini ya, karena ini nanti mempengaruhi kualitas toko kita loh. Kalau misalkan ini jarang dibales ya atau lama dibalesnya itu pengaruh juga, dan tentunya dari si customer juga kurang trust, jadi nanti misalkan lambat responnya atau nggak dibales-balesin gitu ya. Jadi ceknya di sini ya, kalau ada yang nanya atau kita mau nanya kenapa di cancel kak, nanti kan di sini nanti ya kayak gitu. Makanya harus ada yang ini sih adminnya, misalkan teman-teman sibuk ngurusin iklan atau ngurusin yang hal lain, itu teman-teman harus ada adminnya nih yang ngurus pengiriman, terus nanti dia cek inbox juga kayak gitu supaya terkontrol dan tidak ada yang telat-telat kayak gitu. Nah di sini ada pengiriman. Nah untuk TikTok Shop ya itu pengirimannya ada 2 ya, dia hanya 2 aja. Di sini ada 3 nih baru ya, saya baru lihat nih. Tadinya ada hanya 2 teman-teman, untuk ekspedisinya itu hanya ada JNE dan JNT. Tapi sekarang ada Ninja Van Indonesia nih. Jadi untuk pengiriman ini ekspedisinya itu otomatis nanti ya. Jadi si customer-nya itu nggak milih ekspedisinya, tapi otomatis dari sistem TikTok Shop nanti yang nentuin dia dari lewat JNT atau JNE gitu ya. Jadi kita juga nggak bisa milih. Ya, untuk ininya dia pakai ini aja 3 ya, JNT, JNE sama Ninja. Terus di sini kita bisa ini nih pengiriman, bisa kirim massal ya teman-teman ya, bisa kirim massal. Jadi misalnya teman-teman banyak orderan terus lama gitu ya, kalau mau di sini kan harus proses satu-satu ya, kalau ada di sini kan satu-satu siapkan kiriman gitu kan. Nah kalau mau langsung semua diproses itu bisa, jadi pilih yang ini pengiriman massal, menu pengiriman massal, terus kita pilih ininya nih ekspedisinya di sini. Nanti yang muncul di sini sesuai yang kita pilih ekspedisinya. Di sini ada JNT ya, di sini JNT. Terus di sini tipe paketnya, tipe pesanannya. Di sini pilih yang semua aja biar langsung ke proses ya. Atau bisa pakai ini nih, cari nama produk dari ID pesanan, dari ID paket. Terus tanggalnya bisa kita pilih ya, mau tadi tanggal berapa sampai tanggal berapa. Baru nanti klik ini ya, dipilih dulu checklist ininya kalau mau pengiriman massal ya, checklist. Baru nanti atur pengiriman untuk paket dipilih. Nah jadi massal tuh ya, jadi langsung banyak, mau di pick up atau drop off. Tapi satu-satu untuk ekspedisinya ya, nggak bisa langsung semua ekspedisi. Nah ini ya tadi ya, untuk opsi pengirimannya ada JNE, JNT, dan sekarang ada Ninja. Nah sekarang menu promosi. Jadi ini otomatis ya teman-teman, untuk ekspedisi kita nggak bisa tentuin, udah otomatis dari TikToknya. Nah di menu promosi ini ada 2 teman-teman. Ada 2. Jadi promosi ini bukan iklan ya, bukan ya. Kita kalau membuat promo kayak misalkan diskon yang saya bilang di awal, atau subsidi ongkir atau flash sale, itu bisa dibuat di sini nanti. Tapi di sini ada 2 tipe ya, tipe promosi, ada yang kampanye, ada yang promosi penjualan. Bedanya kalau yang kampanye ini dari event dari TikTok nih, misalkan TikTok ada event apa ya, misalkan Ramadan sale atau apa, nanti dia ada di sini ya. Tapi biasanya sih ini lewat AM ya, nanti dikasih tahu sama AM-nya, misalkan AM-nya misalkan nyaranin nih, Kak kita lagi ada event Ramadan sale misalkan, silakan ikut, nanti kita di sini nanti diarahin lah sama AM-nya ya. Kayak gitu. Tapi ini nanti dari TikTok, dari AM. Kalau di sini promosi penjualan ini yang kita bikin sendiri, teman-teman. Yang tadi saya bilang kan, untuk diskon ada yang diskon TikTok Shop itu ada yang ditanggung sama TikTok, ada yang ditanggung sama kita. Nah, kalau yang ditanggung sama kita itu kita bikin sendiri diskonnya, atau
free ongkirnya atau subsidi ongkir. Ya untuk yang free ongkir itu nggak sepenuhnya free ongkir sih ya. Ada batasannya. Jadi kalau lebih dari 30.000 itu subsidi aja dia. Subsidi ongkir 30.000 yang dari TikTok ya. Kalau lebih dari 30.000 kita bayar, nanti si customer itu bayar sisanya aja setelah dipotong 30.000, bayar sisa ongkirnya kayak gitu. Nah untuk yang di sini promosi penjualan baru kita bisa buat program promo sendiri ya. Misalkan pengen buat diskon nih. Ya di sini ada 4 tipe, ada diskon produk, obrolan kilat, diskon biaya pengiriman, ada kupon. Di sini misalkan pengen buat diskon produk ya. Pengen bikin diskon-diskonan sendiri. Diskon produk. Nah, kita pilih yang diskon produk, terus nama promosinya misalkan diskon Zan 10% misalkan ya. Kita pengen ngasih diskon 10% terus di bulan April misalkan ya. Nah, di sini kita nambahin nama promonya, terus periodenya ya kita tentuin, misalkan mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, misalkan sebulan, berarti contohnya sini bulan inilah, bulan Mei ya, bulan Mei dari tanggal 1 selesainya tanggal 31. Atau mau nggak harus sebulan sih ya, mau sehari atau 2 hari, 3 hari itu bisa tentuin sendiri ya. Sini Punten ya. Ada 10 menit lagi sampai dengan jam 12 ya. Oke. Nah, di sini jamnya juga bisa diatur ya. Tanggal selesainya tanggal 31 misalkan, terus oke. Nah, di sini jenis diskonnya kita bisa nentuin nih ya. Mau jenisnya itu kita ngasihnya pakai persentase atau harga tetap. Kalau persentase berarti dari harga jual, misalnya 10% dari harga jual atau 15%. Kalau harga tetap ini dia tetap harganya, misalkan dari harga awal 100.000 kita buat harga tetap 80.000 ya misalkan, atau 90.000. Jadi nanti itu harganya itu tetap gitu, nggak pakai persentase. Terus pilih produknya ya. Nah, kita pilih produk nih. Jadi mau produk yang ini aja, misalkan teman punya banyak produk, mau yang Zen aja atau yang semua produk itu bisa ya. Nah, gitu nanti tinggal klik simpan. Kayak gitu ya. Untuk apa namanya? Yang promosi penjualan yang diskon produk. Nah, terus ada juga yang obrolan kilat. Nah, obrolan kilat ini apa sih? Ini kayak flash sale teman-teman ya. Flash sale. Jadi, tapi flash sale-nya di toko kita sendiri, nggak muncul di FYP, kecuali kita iklanin. Jadi kayak flash sale gitu. Ya di sini namain misalkan flash sale Zan. Terus pakai ini juga periode ya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, terus pra-peluncuran. Nah, ini ada contohnya juga nih, pra-peluncuran ya. Jadi sebelum flash sale dimulai itu dia ada ininya nih, ada informasinya di produknya. Ya, di sini kan ada start in, nah flash sale ya. Harga sekian, start in kapan. Kayak gitu. Jadi mau pakai gitu boleh atau tidak pakai kayak gitu ya. Pra-peluncuran itu boleh. Jadi kalau mau pakai berapa hari sebelum periodenya itu kita bisa tentuin. Terus tinggal pilih produknya. Pilih produk, contoh ini. Nah, nanti di sini baru tentukan harganya ya. Kalau di flash sale ini nggak bisa pakai presentasi, jadi pakai harga tetap. Jadi misalkan ini kan harga jual 79, berarti di sini kita buat misalkan contoh 70.000 harga jualnya. Ini mau di batasan boleh ya, misalkan maksimal beli 2 atau 3 itu boleh, atau nggak pakai pembatasan. Udah tinggal simpan ya nanti kayak gitu. Gampang kan? Bagi teman-teman yang udah ada akunnya, terus
belum upload produk, boleh langsung ya sekarang ya sambil kita praktek. Seperti yang tadi sudah saya contohkan tuh langsung di ACC ya sama TikTok. Boleh di-upload dari sekarang. Terus ditambahin ya profilnya apa namanya? Bank, terus KTP kayak gitu. Supaya nanti kita bisa langsung praktek iklannya ya untuk iklannya. Terus di sini ada diskon ongkir. Nah, diskon ongkir. Nah, di sini namain ya. Misalkan diskon ongkir 10.000 misalkan ya. Terus di sini ada kita bisa pakai periode nih kalau di ongkirnya. Bisa nggak pakai periode ya. Jadi selamanya bisa. Kalau pakai periode kita pilih tanggal berapa. Terus area pengiriman. Nah, di sini kita bisa pilih nih mau semua area artinya seluruh Indonesia gitu ya. Atau area tertentu aja misalkan di Jawa atau di luar Pulau Jawa aja kayak gitu. Atau di Jawa doang. Kayak gitu, teman. Terus di sini pilihannya mau apa nih? Mau free ongkir ya betul-betul free. Ya Anda akan menanggung ya. Anda akan menanggung seluruh pengiriman untuk pembeli. Jadi seluruhnya ya. Atau mau subsidi aja yang tadi seperti di sini kan diskon ongkir. Misalkan pakai subsidi, mau berapa subsidinya 10.000. Berarti nanti ongkirnya si pembeli itu dipotong 10.000. Tapi ini kita yang nanggung ya teman-teman. Dan ini kita yang bikin sendiri. Terus kriteria promosi. Nah ini ada syarat juga ini ya. Mau pakai syarat nggak? Mau pakai ada minimal belanjanya harus berapa gitu ya? Atau mau minimal beli berapa itu bisa di set ya? Atau nggak usah itu bisa. Terus mau seluruh toko atau produk tertentu? Kalau seluruh toko berarti untuk seluruh produk ya, untuk berlaku diskon ongkirnya. Atau mau pilih produk tertentu hanya produk tertentu aja gitu. Oke. Nah tinggal klik simpan. Nah, terus di sini ada menu keuangan, tapi berhubung waktunya sudah mendekati jam 12 ya, kita ini aja sih apa? Tanya jawab deh. Oke, kita masih ada Nanti waktu. kita lanjut lagi ya, Mbak. Ya, ada 4 menitan lagi. Mungkin bisa 2 sampai 3 pertanyaan dulu ya, Mas ya. Oke. Baik. Ini ada pertanyaan dari Mas Topik. Ini aku scroll paling atas ya. Tadi Mas Topik nanya, dikelola pesanan TikTok ada menunggu pick up dalam antrian menunggu diambil kurir. Apa bisa ada pilihan diantar ke konter? Ada nggak Mas kira-kira pilihannya untuk diantar ke konter? Ada. Yang tadi kan sudah saya contohkan. Ada 2 pilihan. Ada request pick up, kalau kita pengen di pick up. Itu bebas ya, mau 1 orderan doang itu nanti tetap di pick up kok. Jadi nggak ada ininya. Mau banyak, mau 1 itu kalau kita request nanti kita tentuin, misalkan mau di pick up jam berapa, hari apa. Itu nanti kita bisa set di situ. Tapi misalkan ada case juga, misalkan gini, kita sudah request pick up nih, tapi nggak di pick up, ada juga kadang kayak gitu sama si ekspedisinya. Itu teman-teman langsung aja sih samperin ekspedisinya, langsung kasih paketnya kayak gitu. Terus bilang, di sini saya sudah request pick up tapi nggak di pick up nih Mas. Oke. Sip, Mas Topik semoga terjawab ya. Selanjutnya Mas Edi, 1 KTP untuk berapa toko Mas? 1 aja. Jadi nggak bisa double ya. Nggak bisa 1 KTP untuk banyak akun tuh nggak bisa. Karena kan dia harus verifikasi. Oke. Terus ini Mas Renaldo juga nanya, ini 1 TikTok Shop Seller Center itu bisa berapa akun pemasaran Kang maksimal? Maksimal 4. 4. Maksimal 4. Oke, udah terjawab ya. Itu beberapa pertanyaan dari ada 6 sampai 7 pertanyaan. Karena sekarang udah masuk waktunya zuhur, mungkin kita sudahi dulu untuk sesi yang pertama. Untuk pertanyaan nanti sebelum masuk sesi kedua, nanti kita coba jawab lagi Mas Abdillah ya. Oke, Mbak. Oke, baik. Teman-teman semuanya, karena sudah memasuki waktu istirahat sholat zuhur, ya kita sudahi dulu untuk sesi pertama. Nanti kita akan join lagi dan masuk lagi, ya. Kami merekomendasikan teman-teman untuk stay di sini, ya. Tapi kalau misalkan nggak memungkinkan untuk stay sampai dengan jam 1, nggak apa-apa keluar, ya. Tapi kami menganjurkan teman-teman untuk stay aja sampai dengan jam 1. Oke, nanti sampai bertemu lagi jam 1 di sesi kedua.